Pernah kepikiran nggak sih soal gimana sebetulnya peta jalan atau timeline menuju akhir zaman dalam Islam? Ini kan topik yang kompleks ya, dan sering banget jadi bahan salah paham. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng, kita lihat gimana rangkaian krisis global, kemunculan tokoh-tokoh kunci, sampai intervensi ilahi itu ternyata membentuk sebuah narasi yang luar biasa terstruktur. Oke, kita mulai dengan analogi yang keren banget ini. Jadi gini, nubuat-nubuat akhir zaman itu bukanlah ramalan literal yang kaku, yang harus terjadi persis seperti teksnya. Anggap aja ini semacam perumpamaan atau metafora yang maknanya baru akan benar-benar kebuka seiring berjalannya waktu. Nah, pemahaman ini penting banget sebagai kunci untuk membuka seluruh cerita yang akan kita jelajahi. Ini dia kerangka besarnya, yang terbagi jadi 4 fase utama. Kita mulai dari krisis global yang nyiapin panggungnya, lalu masuk ke ujian terbesar oleh Dajjal, dilanjutkan dengan intervensi langsung dari langit, dan ditutup oleh bencana dahsyat dari Ya'juj dan Ma'juj. Yuk kita bedah satu persatu. Fase pertama, krisis global. Jadi sebelum antagonis utamanya muncul, panggungnya itu harus disiapkan dulu. Dunia ini harus jatuh ke dalam sebuah jenis kekacauan yang sangat-sangat spesifik, yang dibangun di atas 2 pilar kehancuran. Inilah fondasi buat semua peristiwa besar yang bakal datang berikutnya. Nah, yang menarik itu gimana 2 krisis ini saling berkaitan. Pertama, ada krisis iman yang mengikis ilmu agama, bikin kekosongan spiritual di mana-mana. Terus, disusul krisis fisik, kelaparan global yang ekstrim banget selama 3 tahun penuh. Nah, kombinasi jiwa yang kosong dan perut yang lapar inilah yang mendorong manusia ke titik keputusasaan paling puncak. Dari krisis ganda ini, lahirlah 3 fenomena. Pertama, ada puluhan pembuka jalan buat Dajjal, para pendusta yang manfaatin kebingungan spiritual orang-orang. Kedua, keputusasaan total akibat kelaparan yang udah nggak tertahankan. Dan yang ketiga, di tengah-tengah kekacauan inilah muncul Imam Mahdi. Bukan kayak figur magis ya, tapi lebih sebagai pemimpin revolusioner yang misinya menyatukan umat. Sekarang kita masuk fase kedua, ujian terakhir dari Dajjal. Kita mungkin udah sering banget dengar namanya, tapi bisa jadi pemahaman kita agak keliru. Dia itu bukan sekedar monster jahat loh, dia itu seorang master manipulator yang kekuatannya justru datang dari mengeksploitasi keputusan manusia yang tadi udah kita bahas. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Kalau ciri-ciri fisiknya sejelas itu, matanya satu, terus di dahinya ada tulisan kafir, gimana ceritanya dia bisa menipu begitu banyak orang? Apa dong kekuatannya yang sesungguhnya? Dan ini dia jawabannya. Kekuatan Dajjal itu ternyata bukan sihir atau kekuatan gaib, tapi monopoli logistik. Bayangin deh, di dunia yang lagi kelaparan parah, cuma dia satu-satunya yang punya akses ke makanan dan air. Jadi, dia itu bukan menipu orang-orang bodoh, tapi dia menaklukkan orang-orang yang sadar betul siapa dia tapi terpaksa tunduk demi bertahan hidup. Di kondisi kayak gini, urusan perut ternyata bisa mengalahkan iman. Kekuatan logistik Dajjal ini membuatnya hampir mustahil dikalahkan oleh kekuatan manusia biasa. Cengkeramannya terlalu kuat. Makanya, solusinya harus datang dari luar sistem, sebuah intervensi ilahi secara langsung. Disinilah Nabi Isa turun kembali ke bumi. Misinya sangat spesifik, mengeksekusi Dajjal. Tapi ada satu momen simbolis yang penting banget. Saat waktu sholat subuh tiba, Nabi Isa justru mempersilakan Imam Mahdi untuk jadi imam. Ini penanda bahwa kepemimpinan syariat di bumi tetap ada di tangan umat Nabi Muhammad. Akhir riwayat Dajjal ini digambarkan sangat ironis. Sosok yang ngaku-ngaku Tuhan, yang menguasai semua sumber daya dunia, ternyata rapuh banget. Dalam hadis disebutkan dia itu meleleh seperti garam dalam air hanya dengan merasakan kehadiran Nabi Isa. Bahkan sebelum benar-benar dieksekusi. Kekuatan materialnya langsung lenyap saat berhadapan dengan kekuatan spiritual yang murni. Tapi tunggu dulu. Kematian Dajjal ternyata bukan akhir dari ujian. Ini justru jadi transisi ke fase keempat, sebuah bencana dengan skala yang sama sekali berbeda dan jauh lebih mengerikan. Teror absolut dari Ya'juj dan Ma'juj. Penting banget buat kita bedain keduanya. Kalau ujian Dajjal itu sifatnya ideologis dan logistik, nyerangnya ke iman individu. Nah, kalau Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka adalah bencana demografis. Kekuatan brutal yang menghancurkan semua hal secara fisik. Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini. Perbandingannya itu 999 banding 1. Ini udah bukan perang lagi, ini ibarat tsunami manusia yang nggak mungkin bisa dibendung. Kekuatan mereka dahsyat banget, sampai-sampai Nabi Isa dan para pengikutnya pun diperintahkan untuk mundur dan berlindung ke gunung. Jadi,
Siapa sih mereka ini? Teks-teks menyebut mereka sebagai ras manusia keturunan Nabi Nuh yang dulu pernah dikurung oleh Raja Zulkarnain di balik tembok besi. Dan sama seperti Dajjal, kehancuran mereka juga bukan lewat pertempuran, tapi lagi-lagi lewat intervensi ilahi. Sebuah wabah ulat yang dikirim Tuhan dan memusnahkan mereka semua secara serentak. Oke, setelah kita melewati semua krisis mengerikan ini, apa sih benang merahnya? Apa pelajarannya? Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam satu surat Al-Quran yang memang dianjurkan untuk dibaca sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal, yaitu surah Al-Kahfi. Inilah perisai terakhir kita. Coba perhatikan deh, di dalam surah Al-Kahfi ada dua kisah di spektrum yang berbeda. Ashabul Kahfi yang posisinya sangat lemah dan Raja Zulkarnain yang posisinya sangat kuat. Keduanya menghadapi ancaman yang luar biasa besar, tapi solusi mereka ternyata sama, bersandar sepenuhnya pada rahmat Allah. Ini adalah antitesis atau lawan dari kekuatan materi ala Dajjal dan kekuatan jumlah ala Yajuj Majuj. Pada akhirnya, seluruh rangkaian peristiwa akhir zaman ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika semua sistem yang kita kenal, ekonomi, politik, bahkan pertahanan fisik, itu runtuh total, apa perisai kita yang sesungguhnya? Peta jalan ini seolah memberi kita jawaban bahwa perisai itu bukanlah kekuatan material, tapi sandaran spiritual. Sebuah pemikiran yang dalam banget untuk kita renungkan.